Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Maris Asri dengan NIM 123303045, merupakan mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Siasa kelas 3B Fakultas Syariah dan Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Mufti Al-Basyari SH.MH. Guys, minggu kemarin sebuah pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan bayi di dalam kardus. Di samping kain yang digunakan bayi itu ada secari kertas berisi nama dan permintaan maaf dari pelaku. Dalam surat itu diketahui bahwa nama sang bayi adalah Alexandro Eltama Danvian. Dijelaskan pula kalau pelaku tidak mampu secara finansial sehingga nekat membuang anaknya. Pelaku berharap suatu hari nanti bisa sejahtera agar bisa mencari dan menjemput kembali sang anak. Setelah ditelusuri, pelaku yang membuang bayi berjenis kelamin laki-laki itu ternyata masih duduk di bangku SMP. Dia adalah Z yang berusia 14 tahun. Dari pengakuannya, Z melahirkan sang bayi di kamar mandi rumahnya dengan bantuan seorang teman berinisial L. L pula lah yang membantu Z membuang bayi tersebut. Kedua pelaku kini dijerat dengan pasal 304 subsidiar pasal 305 KUHP atas dugaan tindak pidana kejahatan kepada anak. Sementara sang bayi laki-laki itu saat ini dirawat di RSUD Genteng, Banyuwangi. Duh, bener-bener miris ya guys. Kali ini saya akan membahas mengenai kewenangan pengadilan agama. Nah, peradilan agama ini merupakan pengadilan tingkat pertama. Nah, pengadilan agama memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang didasarkan pada hukum Islam. Lalu, apakah perwalian termasuk dalam salah satu kewenangan pengadilan agama? Mari kita bahas. Pembahasan menarik kali ini saya akan mengerucut pada perwalian. Perwalian dalam fikih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Maka arti perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut sebagai wali. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Apabila seorang anak tidak memiliki orang tua, kedua orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian. Pasal 107 ayat 4 Komplikasi Hukum Islam atau KHI, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip perlindungan anak tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi yang pertama, non-diskriminasi, kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak, ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, kemudian terakhir, penghargaan terhadap pendapat anak. Karena itu, perwalian yang dimohonkan di pengadilan wajib mengacu kepada aturan tersebut. Terdapat beberapa syarat pengajuan perwalian di pengadilan agama. Yang pertama, surat permohonan perwalian. Kedua, identitas dan kartu keluarga para pemohon. Ketiga, akta kelahiran anak yang akan diwalikan. Keempat, buku nikah para pemohon. Kelima, surat keterangan tujuan perwalian. Keenam, surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menjadi wali. Ketujuh, surat persetujuan untuk menjadi wali bagi suami istri yang sudah menikah. Kedelapan, surat pernyataan tertulis terkait pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Dan terakhir, bukti-bukti lain yang dapat mendukung pemohon perwalian anak. Solusi yang saya berikan pada kasus saat ini yaitu berpikir secara matang sebelum melakukan suatu perbuatan sehingga tidak terjadi hal menyedihkan seperti penelantaran anak. Sekian yang dapat Risma sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.